Shalom, selamat datang kembali di channel Gereja Mas Edwin hari ke-7 Yosodipuro. Pada kesempatan ini saya akan membawakan ringkasan singkat tentang pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Selasa tanggal 27 Juni tahun 2023. Namun sebelum itu saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk tunduk kepala dan mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Pada hari ini, kesempatan kali ini kami akan mempelajari tentang firman-Mu melalui ringkasan sekolah sahabat pada hari Selasa tanggal 27 Juni tahun 2023. Kami meminta kepadamu untuk membuka pikiran kami, tuntunan Roh Kudus agar kami dapat memahami firman-Mu Tuhan pada hari ini. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami. Amin. Judul pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini berjudul Mendengarkan Surat untuk Jemaat Efesus. Pelajaran kita pada hari ini masih berfokus pada sejarah tentang bagaimana Paulus menyampaikan surat kepada jemaat di Efesus. Surat ini dituliskan kepada jemaat Efesus ketika Paulus sedang di dalam perjalanan. Jadi Paulus posisi saat ini tidak berada di Efesus, dia sedang berada di luar kota, di luar Efesus. Dia mengirimkan seorang bernama Tikhikus untuk membawa surat yang dituliskan kepada jemaat di Efesus ini, serta juga menjelaskan kepada jemaat ini. Karena jemaat ini merupakan jemaat yang sedang berkembang, dan kita mengetahui bahwa menurut sejarah jemaat ini sedang posisi berkembang, melipatkan ganda populasi mereka, populasi orang Kristen. Jadi mereka tidak hanya bertambah tetapi melipat ganda. Bukan pertambahan tapi sebuah perkalian. Sungguh luar biasa perkembangan pada zaman itu. Nah, Paulus berinisiatif untuk menyuruh Tikhikus agar dapat memberikan pemaparan tentang isi surat ini. Paulus sudah memberikan pelajaran, Tikhikus sebagai anak buah dari Paulus, dia bekerja untuk menjelaskan di jemaat Efesus ini akan pekabaran tentang firman Tuhan. Nah, di dalam surat ini, pada pelajaran hari Selasa ini, kita mendapatkan bagaimana konstruktifnya penulisan Paulus. Paulus menuliskan surat ini secara berurutan dan tema-tema ini saling berhubungan. Di dalam yang pertama kita dapati bahwa di Efesus 1 sampai Efesus 1 ayat yang pertama dan kedua itu merupakan salam pembuka. Yang kedua, berkat pembuka terdapat di dalam Efesus 1 ayat yang ketiga sampai ke-14. Lalu tema yang pertama diangkat oleh Paulus adalah doa untuk umat percaya yang menerima Kristus. Pusat hikmat masih terdapat dalam Efesus 1 di ayat yang ke-15 sampai yang ke-23. Lalu tema selanjutnya dahulu mati rohani sekarang dimuliakan bersama Kristus. Itu terdapat di Efesus 2 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Kristus menciptakan jemaatnya dari orang Yahudi dan bukan Yahudi. Efesus 2 ayat yang ke-11 sampai ke-22. Di sini Paulus ingin menyatakan bahwa firman Tuhan, kabar keselamatan bukan hanya diturunkan untuk bangsa Yahudi, tetapi juga untuk bangsa non-Yahudi, bangsa Yunani dan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Selanjutnya, Paulus mengatakan bahwa Paulus sebagai pengkhotbah kepada orang bukan Yahudi. Jadi di sini Paulus menjelaskan bahwa dia berfokus kepada orang yang non-Yahudi. Jadi fokus Paulus dalam pengkabaran Injilnya, dia menunjukkan kepada orang-orang yang sama sekali belum mengenal Yesus, sama sekali belum mengenal bagaimana tentang kebenaran Tuhan tersebut. Lalu Paulus mengangkat tema doa untuk orang percaya supaya mengalami kasih Kristus. Terdapat di dalam Efesus 3 ayat yang ke-14 sampai ke-21. Selanjutnya di Efesus pasal 4 ayat yang pertama sampai ke-16. Paulus mengangkat tema berpegang teguh kepada roh yang memberikan kesatuan kepada jemaat. Dilanjutkan dengan hidup baru, kehidupan kesatuan yang bertumbuh di Efesus 4 ayat yang ke-17 sampai ke-32. Lalu pindah ke pasal yang kelima. Paulus mengangkat tema berjalan dalam kasih terang dan hikmat. Efesus 5 ayat yang pertama sampai ke-20. Dilanjutkan dengan mempraktikkan kehidupan yang dibentuk oleh Kristus dalam keluarga Kristen. Terdapat di dalam Efesus 5 ayat yang ke-21 sampai Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, dan berdiri bersama jemaat sebagai prajurit Allah. Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai ke-20, dan diakhiri dengan salam penutup. Inilah isi dari surat yang dibawakan oleh Paulus melalui Tikhikus yang akan dijelaskan kepada jemaat di Efesus. Kiranya dengan pengetahuan ini kita akan semangat untuk mempelajari sekolah sahabat ke depan bagaimana isi surat daripada Paulus ini yang diberikan kepada jemaat Efesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.